Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau. Indonesia dikenal dunia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Dikaruniai kurang lebih 25.000 jenis flora yang mencakup 10% jumlah total flora yang ada di dunia. Hidup pula sebanyak 12% mamalia, 16% reptil, 17% burung, 6% amfibi, dan lebih dari 45% ikan yang ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat mempresentasikan PPT mengenai agama dan lingkungan hidup yang disusun oleh Saki Ilyasa dan Rizal Darmawan. Arti lingkungan hidup sebagai suatu sistem. Lingkungan sebagai suatu sistem artinya bahwa lingkungan yang terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai kesatuan atau seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lingkungan terdiri atas unsur biotik yaitu manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan, dan biotik yang meliputi udara, air, tanah, dan lainnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijrah, ayat 19 sampai dengan 20, Allah berfirman, "Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran dan kami menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali bukan memberi rizki kepadanya." Bagaimana memelihara lingkungan agar tetap lestari? Misalnya, 1. Melakukan penebangan pohon dengan cara tebang pilih. Contoh dalam menebang pohon harus dengan memilih pohon yang sudah memiliki umur yang sangat tua. 2. Menggagalkan reboisasi atau penghijauan, contohnya menanam tumbuh-tumbuhan di lahan yang sudah gundul. Bagaimana memelihara lingkungan agar tetap lestari? Hadis mengenai anjuran memelihara lingkungan antara lain, barang siapa antara orang Islam menanam tanaman, maka hasil tanamannya yang dimaksudkan akan menjadi sedekahnya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan barang siapa yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan burung, manusia, atau hewan kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anas. Tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. Penggunaan bahan plastik yang masif, pembuangan baterai, sampah elektronik yang tidak benar, pembakaran mesin kendaraan pribadi dapat menyebabkan polusi udara, penggunaan air kondisioner atau AC yang berlebihan, pembakaran liar atau penebangan
hutan yang tidak berizin. Dalam Al-Quran, hukum tentang perusak lingkungan antara lain pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Memanfaatkan lingkungan untuk kehidupan secara bijaksana. Masalah lingkungan berbicara tentang kelangsungan hidup, yaitu manusia dan alam. Melestarikan lingkungan sama halnya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam. Baliknya, merusak lingkungan hidup apapun bentuknya merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia. Sejak 14 abad yang lalu, peradaban manusia memiliki pertanian yang khusus terhadap persoalan lingkungan lewat warning atau memberi peringatan akibat kerusakan lingkungan, antara lain dinyatakan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Dalam ayat itu dikatakan kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang fasid merusak akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri, baik mereka yang merusak maupun yang tidak terlibat upaya mereka kembali ke jalan yang benar. Memanfaatkan lingkungan untuk kehidupan secara bijaksana. Hadis anjuran memanfaatkan lingkungan untuk kehidupan secara bijaksana, antara lain, setiap kalian adalah pengurus dan penanggung jawab atas urusannya, dan imam penguasa adalah pengurus dan hanya dia lah. Dan imam penguasa adalah pengurus dan hanya dialah yang jadi penanggung jawab atas kerusakannya. Hadis Bukhari. Ikatan ajaran agama Islam terhadap lingkungan hidup. Kelestarian dan keseimbangan alam ini terus menjadi tolak ukur dalam pembangunan dan agama lah yang menjadi pedomannya. Melalui Quran dan hadis, konsep keseimbangan inilah kunci dari segala keresahan, menjadi tolak ukur dalam pembangunan, dan agamalah yang menjadi pedomannya. Melalui Al-Quran dan hadis, konsep keseimbangan inilah kunci dari segala keserasian dan keteraturan alam. Allah menciptakan dan menjadikan alam ini untuk memaslahatkan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu meningkat, baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini sudah dapat dipastikan membutuhkan sumber daya alam yang tidak sedikit, tetapi pemanfaatannya harus penuh kearifan dan perlu ada usaha untuk melestarikannya. Tindakan manusia yang cenderung melampaui batas dalam pemanfaatan potensi alam dapat mengakibatkan kerusakan dan menuai bencana. Islam menganjurkan kita memelihara alam dan ekosistemnya. Bila ekosistem terjaga, maka akan memenuhi fungsinya dan mencapai apa yang dimaksud serta tujuan penciptaan alam itu sendiri untuk kesejahteraan manusia. Kesimpulan dari pembahasan, Islam adalah agama yang mengajarkan
kepada umatnya untuk selalu mencintai lingkungan sebagai upaya kemaslahatan bersama. Mencintai lingkungan merupakan bagian dari spirit Islam sebagai Ratullah lil Alaminatan, atau agama pembawa berkah dan kesejahteraan bagi semua. Maka dari itu, dengan pedoman Al-Quran serta hadis, kita harus senantiasa memelihara, tidak merusak, dan memanfaatkan kebijaksanaan kemungkinan alam untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua.